Presiden Prabowo Subianto menyoroti perselisihan yang terjadi di antara negara Muslim pada sesi khusus terkait Palestina dan Lebanon di konferensi tingkat tinggi ke-11 Developing Aid atau D8 di Kairo, Mesir. Menurutnya, hal inilah yang membuat negara Muslim saat ini tidak dihormati sehingga sulit untuk memberikan pengaruh terhadap negara yang sedang berkonflik seperti Palestina. Dalam kesempatan itu juga dihadiri Presiden Mesir Abdul Fattah el-Sisi, Presiden Turki Erdogan, hingga Presiden Palestina Mahmud Abbas, dan sejumlah kepala negara lainnya. Negara Muslim juga memiliki sumber daya yang besar. Namun menurut Prabowo, jika tidak bersatu dan sering berselisih paham, maka negara Muslim tidak bisa memberikan bantuan kepada Palestina. Every day we see Sudan, Muslim leader against Muslim leader. We see Libya, Muslim leader against Muslim leader. We see Yemen, Muslim leader against Muslim leader. When will this end? How can we help the Palestinians if we quarrel among ourselves? Let us be honest. Let us be honest to our people. Menurut Prabowo, politik divide et impera atau politik adu domba adalah hukum imperialisme yang telah berlaku selama ribuan tahun yang membuat negara Muslim terpecah. Ia juga mengungkapkan sering menghadiri berbagai pertemuan internasional, namun yang sampai saat ini bisa dilakukan hanya memberikan deklarasi dukungan. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim memberikan dukungan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto terkait pernyataan kerasnya itu. Saya sampaikan dukungan penuh terhadap ucapan sahabat karib saya, Presiden Prabowo Subianto, semasa sidang kemuncak D8 baru-baru ini di Mesir. Terang Anwar melalui akun Instagram resminya @anwaribrahim_mai, dikutip Sabtu 21 Desember 2024. Anwar Ibrahim menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah menyampaikan kebenaran yang pahit, namun penting untuk dikedepankan dengan baik dan bijaksana, terutama berkaitan dengan hak kenegaraan Palestina yang merdeka dan berdaulat. Sebagai negara serumpun, Malaysia akan bersama dalam lipatan sejarah ini bagi mengangkat suara rakyat negara-negara berkembang, tegas Anwar Ibrahim. Sebelumnya, saat Presiden Prabowo akan memulai pidatonya, ada sejumlah delegasi negara lain yang keluar dari forum. Bahkan tampak dalam video tersebut salah satu delegasi sempat menyenggol kursi Prabowo saat sedang berpidato. Sementara Mayor Teddy yang duduk di belakang Prabowo tampak kesal saat delegasi itu lewat persis di hadapannya. Meski demikian, Presiden Prabowo tetap tenang dan melanjutkan pidatonya. Netizen pun menyampaikan dugaan mereka terkait sosok yang keluar saat sedang berpidato itu. Diduga kuat bahwa sosok itu adalah Presiden Turki Erdogan. Hingga kini belum ada penjelasan lanjut dari pihak terkait mengenai video tersebut. Namun jika memang benar itu adalah Erdogan, besar kemungkinan alasannya walk out karena keanggotaan Turki dalam NATO yang selama ini mendukung Israel. Turki takut posisinya yang selama ini terkesan main dua kaki dijepiti oleh narasi yang dibangun oleh Presiden Prabowo. Namun ini masih sebatas dugaan sambil menanti penjelasan resmi dari pihak terkait. Ikuti terus berita ini dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan berita-berita selanjutnya. We must see the situation for what it is, the reality of the situation. We will always say that we support. أننا نقول دائما أننا ندعم فلسطين، ودائما ما نقول أننا ندعم لبنان وسوريا، ولكن ما هو الدعم؟ ما هي المساندة؟ لأننا كل القرارات المتخذة في الأمم المتحدة، كل الإعلانات لا تحترم ولن تحترم
ينبغي أن نرى الواقع بأن countries are not respected. The Muslim population of the world is 2 billion people. 25% of the world are Muslims. We have vast resources, but we cannot unite. We quarrel among ourselves. And then when our brothers are being destroyed, then we give some declaration of support and we send humanitarian aid. I'm sorry, this is my opinion. Let us see the reality. We must work to have close cooperation between us. We must work to have one voice and not to be divided. Divida et impera, that is the law of imperialism for thousands of years. And we are being divided every day. We see Sudan, Muslim leader against Muslim leader. We see Libya, Muslim leader against Muslim leader. We see Yemen, Muslim leader against Muslim leader. When will this end? How can we help the Palestinians if we quarrel among ourselves? Let us be honest. Let us be honest to our people. I'm sorry I have to say this, because I attend so many of the summits and all we do is give declarations of support. Indonesia will try to do its best in whatever we can do, but I call for unity. I call for cooperation. I call for let us, the Muslim countries, realize what is happening. We are not being respected. They do not care about our voice. Once again, I say they do not care about our voice. Human rights is not for Muslim people. This is the reality. This is very sad. Let us do what we can, but let us face reality and let us be honest with ourselves. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.